Kali ini Fakta Alkitab membahas Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah sosok yang sangat berpengaruh pada masa gereja mula-mula. Walau ia bukan murid Yesus secara langsung, namun ia mengklaim dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi yang surat-suratnya dijadikan acuan pengajaran oleh gereja hingga saat ini. Padahal sebelumnya dia dikenal sebagai penganiaya jemaat loh. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe. Nama saya Junita, saya dari Prodi PAK semester 1. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan misi pertama Paulus. Sebelum saya menjelaskannya, dan saya akan memberitahukan biografi Paulus. Paulus ini yang namanya Yahudinya ialah Saulus. Lahir di Tarsus, sebuah kota penting yang menjadi pusat Kristen, yaitu di bagian selatan Asia Kecil. Nah, masa muda Saulus ini dihabiskan bukan di Tarsus, melainkan di Yerusalem. Dan Saulus mulai tampil dalam sejarah Kristen dalam kaitannya dengan penganiayaan terhadap orang Kristen. Kita tahu jelas ini tertulis di Kisah Para Rasul 7 ayat 58. Dan Paulus diberi kesempatan untuk dididik di Yerusalem. Itu berarti bahwa orang tuanya termasuk orang berada. Nah, sesuai dengan tradisi orang laki-laki Yahudi, maka Paulus mulai mempelajari hukum Taurat dan Perjanjian Lama pada waktu berumur 5 tahun. Dalam jangka waktu 20 tahun, Paulus mengadakan 3 misinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan misi pertama Paulus. Misi pertama Paulus ini ya, perjalanan misi pertama Paulus diadakan pada tahun 46 sampai 48 dan bertolak dari Antioquia ke Rute, persinggahan Selamis, ke Pafos, ke Perga, ke Antioquia, dan kembali lagi ke Antioquia dan ke Listra, ke Derbe dan kembali lagi ke Listra dan kembali lagi ke Antioquia, ke Pamfila, ke Perga, Atelif dan sampai kembali lagi ke terakhirnya yaitu ke Antioquia. Saya akan menjelaskan di Antioquia. Ini sebuah kota modern yang jumlah penduduk 1,5 juta jiwa. Ada sebuah jalan yang menakjubkan yang dibangun oleh Herodes. Nah, di sini juga di Antioquia ini juga menjadi pusat kekristenan. Nah, kita cukup tahu ya teman-teman, Antioquia ini di Asia juga. Nah, dan selanjutnya Seleukia, 14 mil sebelum barat Antioquia. Nah, di sini juga kota ini sibuk dengan kegiatan pelayanan selama pemerintahan Romawi. Selanjutnya Salamis di Siprus. Nah, di sini pandangan tradisional menceritakan bahwa kota ini diberi oleh nama seorang Yunani. Nah, di sini pada zaman Yunani Romawi, Salamis ini adalah kota yang kaya raya dengan hasil pelabuhannya yang menakjubkan. Nah, di sini Barnabas mengadakan kunjungan kedua ke kota ini bersama Yohanes Markus. Nah, yang selanjutnya Pafos di Siprus. Nah, di sini terletak di sebuah barat pulau Siprus. Menjadi kota Siprus pada zaman Romawi, kota ini dengan bangunan kembali oleh Kaisar Agustus. Nah, dan Perga. Di sini Perga ini terletak di provinsi Pamfilia, milik Romawi sebelah barat daya Siprus di Asia Minor. 12 mil sebelah timur Antioquia ada kuil terletak untuk menjua Admis, ya. Nah, dan kembali lagi ke Antioquia di Pesida, didirikan oleh dinasti Syria dengan mengambil nama pendirinya. Antioquia menjadi bagian Kekaisaran Romawi dalam provinsi Galatia
yakni pada tahun 25 dan karena ia secara hukum dinamakan juga Antioquia Galatia Selatan untuk mengontrol daerah-daerah suku barbar. Khotbah Paulus di Antioquia Peda merupakan apologi yang luar biasa. Nah, selanjutnya Paulus pergi lagi ke Iconium. Nah, di sini 3 hari lamanya perjalanan dari Antioquia melalui Sepste merupakan daerah Osais. Ya, ini terletak pada rute perdagangan ke sebelah barat menuju Efesus dan Roma. Nah, yang selanjutnya itu Paulus melanjutkan misinya ke Listra. Listra ini 20 mil dari barat daya Iconium. Jadi mereka berjalan lagi ke sini untuk menyembah Zeus dan Hermes. Ya, ini mereka selain memberitakan Injil dan mereka juga melakukan mujizat-mujizat. Paulus juga menyembuhkan seseorang yang lumpuh sejak lahirnya. Nah, di sini cukup jelas ya teman-teman, Paulus melakukan suatu mujizat yaitu menyembuhkan orang lumpuh. Dan lanjut lagi ke Derbe. Nah, ini Derbe ini 20 mil dari sebelah timur Laut Listra. Koya perbatasan dari provinsi Alatia. Dari sini Paulus dan Barnabas menuju ke Kapadokia. Nah, selanjutnya kembali lagi ke Antioquia. Dari Derbe, Paulus dan Barnabas kembali ke Listra. Nah, di sini satu hal penting adalah bahwa Paulus dan Barnabas menetapkan penetua-penetua pada setiap jemaat yang telah diinjili. Kemudian mereka meneruskan perjalanannya ke Perga. Nah, telah dari pantai Atlea mereka berlayar pulang ke Antioquia kepada jemaat Antioquia yang telah mengutusnya. Mereka menyampaikan semua laporan hasil pemberitaan Injil. Jemaat di Antioquia berperan sebagai markas untuk perjalanan pemberitaan Injil Saulus. Nah, Antioquia juga merupakan kota ketiga terbesar dalam kebesaran Romawi. Action. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan saya akan menyampaikan kesimpulan misi pertama Paulus. Jadi dalam perjalanannya yang pertama tahun 45 sampai 49. Teman-teman, saya akan menjelaskan kesimpulan misi pertama Paulus ini. Jadi dalam perjalanannya yang pertama ini tahun 45 sampai 49 ini ke Sirpus, ke Familia, Persida dan Likonia. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 14, Saulus mulai menggunakan nama Yunani lainnya. Paulus untuk mengganti nama Yahudinya yakni Saul. Ini terdapat di Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Karena berkarya dengan lebih baik, maka Paulus menyisahkan Barnabas. Ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 12. Dan tahun 49, jadi 14 tahun sesudah bertobat, Paulus naik ke Yerusalem untuk ikut serta dalam konsil para rasul. Nah, sebagian karena pengaruhnya, konsil itu menyetujui bahwa hukum Yahudi tidak mengikat orang-orang bukan Yahudi yang masuk Kristen. Nah, tugas Paulus di antara orang-orang bukan Yahudi juga serta resmi diakui. Nah, kemudian ia mengadakan perjalanannya. Nah, setelah Paulus melakukan misi pertamanya, dia juga melakukan misi kedua dan misi ketiganya. Dan penjelasan dari saya misi pertama Paulus. Sekian dan terima kasih. Minta maaf jika ada kata-kata salah yang kurang berkenan. Mohon dimaklumi dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Thank you, terima kasih. Tuhan memberkati.